Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ala niyati ta'allum wa ta'lim wa tadakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hasala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha wa jinah mardati wa qurbi wa thawabi wa ala ma nabal salafun salihun wa ila hadratil habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salafun salihun ulama iluna wa muallimin wa ila hadratil nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala badal salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah rabbi Allah hasbi Allah tawakkaltu ala Allah i'tasamtu billah wa fawwadtu amri ila Allah. Ma syaa Allah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban nabil islam dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi wa rasulah. Allahumma astur awrati wa amir rawati ya hayyu bi rahmatika astaghith. Allahumma aftah alaina hikmatan wa shur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtani fardhu ilayya inda hajati ila wa la tunsini ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil 'afiyati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al nafsi mutmainnatan ta'iyah hafizah tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi 'ata'ik wa tardu bi qada'ik wa takhshaha haqqa khasyatik wa la haula wa la quwwata illa billahil 'azim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Rabbi zidni ilman wa wasi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi 'ibadik wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya husnal fi'al ya qa'iman bil zawal ya mubdi'an bil mithal falakal hamdu wa lakal minnu wa lakash syarfu ala kulli hal. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. A'udzu billahi an akuna minal jahilin. A'udzu billahi an akuna minal jahilin. A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Subhana man la ya'lamu qadra ghairu wa la yablughu wasifun sifatah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad al-nuril mudhibil lisani bi nurih wa ala alihi bi kulli madin mulasin ala ma wasi'a ilmuh bi khairil huda afiyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini atau subuh kita bisa bersama-sama kumpul di Masjid Al-Hidayah guna untuk mencari ilmu agama dengan harapan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi ilmu yang bermanfaat, diberi taufik hidayah maupun inayahnya, dipanjangkan umur sehat wal afiyah, diberkati dalam kehidupannya, keluarganya maupun harta bendanya, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Perlu kita ketahui apa yang akan kita bahas ini mengenai kitab daripada Al-Hayah Al-Barzakhiyah Minal Maut Ilal Ba'ts. Kita akan membahas nanti itu panjang lebar mengenai kehidupan kita yang intinya adalah setelah kita meninggal dunia sampai kita dibangkitkan. Supaya kita ini mengetahui bagaimana perkembangan kehidupan kita dari mulai alam ruh, kemudian alam janin, kemudian alam dunia,
kemudian alam barzakh, kemudian alam akhirat yaitu mahsyar dan selanjutnya. Ilmu yang seperti ini hanya diajarkan dalam agama Islam. Agama-agama yang lain mungkin mereka tidak mendalami masalah-masalah seperti ini. Umat Islam diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya apa-apa yang merupakan sesuatu yang gaib, yang nggak kita ketahui, dalam arti kata kasat mata atau pakai akal pikiran, kita nggak tahu. Tapi di situ kita diajarkan, diberitahukan supaya kita ini mengerti. Kita ini diciptakan enggak sia-sia. Allah ciptakan kita ini punya maksud tujuan, punya arti yang sangat penting, sehingga dalam kehidupan kita ini dari semenjak awal sampai nanti kita ditentukan apakah kita masuk surga ataukah masuk neraka. Bagaimana perjalanan-perjalanan itu diajarkan dalam Islam, diberitahukan. Makanya dikatakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau pernah mengatakan, innama khuliqtum lil baqa wal abad walakinnakum tungqaluna min darin ila dar. Sesungguhnya kalian itu semua, sekali Allah ciptakan kalian menjadi ada, maka selama-lamanya kalian itu pasti ada. Sekali Allah ciptakan Anda menjadi ada, maka selama-lamanya kalian itu pasti ada. Walakinnakum tungqaluna min darin ila dar. Akan tetapi kalian itu dipindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi kita dulu di alam arwah, kita hidup di alam arwah. Ya alam arwah, bagaimananya? Ya itulah alam arwah. Kemudian kita dipindahkan ke alam janin. Nah, ini mulai kita tahu janin. Bagi si janin nggak tahu apa-apa. Dulu sampean kita semua di perut ibu kan, kita nggak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'a, nggak ngerti apa-apa. Yang ngerti kita yang hidup. Wah, ini janinnya begini, oh janinnya begini, oh begini, oh begini. Yang tahu itu yang di luar tuh. Tapi janinnya sendiri nggak ngerti apa-apa. Tapi dia hidup di alam janin. Kemudian dipindahkan ke alam dunia. Nah, inilah alam dunia yang kalian tahu benar-benar apa yang harus Anda lakukan dan apa yang harus Anda tinggalkan. Kemudian nanti akan dipindah lagi ke alam daripada barzakh, alam kubur. Nah, kita dipindah lagi nanti. Nanti setelah di alam kubur, alam barzakh, nanti kita akan ceritakan satu persatu. Pindah lagi nanti alam disebut alam al-ba'ats atau alam kebangkitan atau mahsyar. Nah, itu semua kita akan ya alami, itu semua kita akan lalui itu semuanya sampai pada titik akhir, wa ma ba'dad dunya min darin illal jannah aw nar. Setelah itu semua, titik yang terakhir, nggak ada tempat buat kita kecuali surga atau neraka. Liyadzubillah min ghadabillah. Itulah kehidupan.
Nah, dalam kehidupan tersebut itu yang akan kita pelajari supaya kita paham. Jadi kita bukan mempelajari masalah sholat, puasa, ini enggak. Itu urusan fikih itu, ya. Alamat itu pelajaran ilmu fikih. Kita akan mempelajari masalah-masalah yang gaib-gaib ini, yang alam-alam yang nggak pernah kita sentuh, seperti alam barzakh dan sebagainya. Nah, dalam kehidupan ini, Pak, perpindahan-perpindahan itu mempunyai nama. Dari alam ruh dipindah ke alam janin. Ya, perhatikan baik-baik ya. Anda boleh bayangin, perhatikan supaya sesuai dengan apa yang Anda ketahui gitu. Kalau nggak tahu, jadi kita tahu. Kalau udah tahu apa-apa yang sedikit kita tahu, kita nanti, oh begitu ya, oh begitu ya. Seperti umpama alam roh, Anda pernah dengar. Cuma seperti apa nggak tahu. Alam janin, Anda pernah dengar, ya kan? Ya semua kita kan dulu di alam janin. Kita punya anak segala macam kan dari alam janin. Itu dari alam roh dipindahkan ke alam janin, perut ibu, yaitu masih apa? Janin ya, bukan kalau bilang bayi kan udah lahir nanti. Masih apa? Dalam perut, bayi dalam perut, itu janin. Perpindahan itu namanya nafakh. Nafakh itu artinya ditiup. Roh dipindahkan ke perut, perpindahan itu namanya nafakh. Ditiupkan roh ke dalam janin. Cocok? Benar ya? Anda kan sudah tahu kan? Halo? Bapak? Sambil ngopi nggak apa-apa Pak? Biar supaya nggak ngantuk. Anda pernah dengar nggak bahwasanya roh itu ditiupkan ke dalam janin? Pernah dengar? Halo? Pernah dengar Pak? Itu berapa bulan? 4 bulan. Berapa hari? 120. Perhatikan baik-baik. Berarti Anda sudah tahu kan? Cuma lebih dalam belum. Berarti cocok ya, seperti yang kita sudah ketahui. Jadi perpindahan ruh yang sudah ada itu dimasukkan dari alam ruh atau alam arwah atau alam malakut, dipindahkan ke janin. Oh ya, itu ada ketentuannya, yaitu setelah janin itu mempunyai proses, yaitu pada umur janin itu ya, itu 120 hari atau yang populer 4 bulan. Jelas ya. Jadi kalau ada kandungan, istri sampean bilang, istriku hamil, Bib, itu dilihat berapa bulan. Oh, baru 2 bulan, baru 3 bulan. Ini lagi proses ini Pak. Ya, proses itu. Dari darah, ya, dari darah menuju, ya, apa namanya itu, segumpal daging. Jadi kalau saya terangin lebih dalam lagi ya, sedikit ya, tambahin ya, kedalamannya gitu ya. Tapi maaf kalau ada kata-kata yang agak sedikit kotor ya Pak ya. Yang namanya ilmu kan diterangin. Islam itu nerangin semua Pak. Darah, head, darah ini, nifas, itu diterangin. Nyebut, jangan bilang di masjid kok nyebut nama-nama darah, itu kan barang najis, Bib. Memang Al-Quran nyebutin kok, boro-boro masjid. Fir'aun aja disebut namanya kok. Babi juga disebut namanya. Anjing juga disebut namanya. Ada yang lebih suci dari Al-Quran? Kan nggak ada. Itu menyebutkan, menerangkan, ya, semua diterang itu. Jadi di sini diterangkan, sekalipun di Al-Quran itu sendiri.
ya. Seperti Allah mengatakan wa khalaqnya wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fakasawna al-'idhama lahma ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Itu Al-Quran tuh. Artinya di sini bagaimana? Walaqad kan dikatakan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia. Menciptakan kalian semua. Menciptakan manusia. Sesungguhnya Allah telah menciptakan daripada manusia min sulalatin min tin, ya. Dari saripati. Nih, dari sulalat. Dari saripati min tin. Yaitu apa? Tanah. Kita ini diciptakan dari saripati tanah. Halo Pak, jelas? Yang santai Pak, nggak usah ngantuk. Yang santai, boleh sambil minum, boleh sambil makan, ya. Jangan sambil tidur. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai jadi orang ini kayak gini nih, jadi wong atau orang Jawa, ya. Ada orang Jawa di sini enggak? Hah? Jadi kata Pak. Kita ini diciptakan jadi orang, jadi wong, ya. Itu dari saripati tanah. Apa saripati tanah? Ya itu yang sampean makan. Sampean makan apa? Beras. Makan apa lagi? Sayuran. Makan apa lagi? Ya, minuman dan sebagainya. Itu semua dari mana, Pak? Dari mana? Tanah. Bukan sampean makan tanah, bukan. Tapi saripati tanah. Tanah itu mengeluarkan tumbuhan, air, binatang, dan lain sebagainya. Itu semua dari tanah. Nah, itu yang sampean makan. Saripati tanah tuh. Dari saripati tanah dimakan menjadi apa di situ? Jadi darah daging, ya. Dari darah daging itu menjadi apa, Pak? Sperma. Halo. Betul? Jadi sperma. Setelah jadi sperma, sampai taruh di mana itu sperma? Di rahim istri, ya. Di rahim istri, taruh, titipin. Nah, begitu dititipin, masuk enggak itu ke rahim? Tergantung. Wah, masuk, Beb, diproses, Pak. Kalau masuk, diproses, hamil gitu. Kalau nggak masuk, jadi buang, keluar lagi, ya. Nggak hamil, hamil. Wah, masuk ke rahim, dikunci sama rahim. Krek. Begitu masuk, langsung kunci, krek. Oh, ini ya di dalam rahim. Itu disebut dengan nama apa? Di sini qararin makin. Makanya Allah mengatakan apa? Dari sulalatin, ya, min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan. Mau dijadikan apa? Sperma. Dari saripati itu. Tsumma, ya, fi qararin makin. Itu diletakkan di mana itu? Di tempat yang paling, ya, apa? Terjaga. Itu terjaga tuh, Pak. Kuat, terjaga, dijaga di situ. Yaitu rahim, ya. Nah, di dalam rahim itu ada proses, Pak.
proses 40 hari di dalam darah seorang ibu. Jadi sperma setelah masuk ke dalam rahim ibu dinyatakan positif, berarti rahim sudah mengunci, krek. Rahim sudah menutup, krek. Ini sperma sudah di dalam, nggak bisa kemana-mana ini, dalam. Sperma dari luar nggak bisa masuk. Bagaimanapun caranya nggak bakal bisa masuk ke dalam rahim kalau rahim sudah terkunci. Dan yang di dalam nggak bisa keluar. Kalau sampai keluar, itu namanya apa? Gugur, ya, guguran. Itu namanya guguran, bukan kelahiran, gugur. Karena ya gugur, nggak jadi gitu. Ya. Nah, di saat masuk ke dalam rahim, apa yang terjadi? Itu sperma akan mengelilingi tubuh ibunya melalui jalur darah. Tuh, mengelilingi tubuh ibunya. Ini sperma masuk dalam darah, muter terus, ya, dalam tubuh ibunya. Jadi tubuh ibu ini dikelilingi. Makanya kalau lagi, terutama pada awal-awal kehamilan, biasanya meriang ke ibu, meriang, badannya sudah mulai nggak enak itu. Kadang kok nggak enaknya, kok meriangnya, kok mual-mual ya. Nah itu namanya lagi proses, ya, kandungan. Terus itu Pak. Setelah berapa? Masuk ya 40 hari. Maka itu semua mengelilingi tubuh, kembali lagi Pak ke dalam rahim. Kembali lagi. Balik lagi tuh. Begitu balik, ya, menjadi apa Pak? Segumpal darah. Segumpal darah. Ya, menjadi segumpal darah, alaqatan. Kemudian Allah mengatakan tsumma khalaqnan nutfata alaqatan. Jadikan sperma tadi itu ya, karena sudah ngelilingin darah, maka menjadi apa? Darah. Fakhalaqnal alaqata mudghatan. Setelah darah, segumpal darah itu, maka darah itu dibentuk pula 40 hari lagi apa? Segumpal daging. Daging Pak. Jadi daging. Dari darah jadi daging. Ya, 40 hari lagi. Kemudian fakhalaqnal mudghata 'idhaman. Maka segumpal daging itu dijadikan apa? Dirubah lagi sama Allah menjadi tulang. Ya, daging itu menjadi apa? Tulang duluan. Setelah menjadi tulang, fakasawnal 'idhama lahma. Kemudian tulang belulang ini yang dari daging itu, daging berubah menjadi tulang belulang, kemudian diselaputin dengan apa? Lahma, daging lagi, ya. Jadi segumpal daging menjadi apa? Tulang belulang. Ibarat ini daging terus menjadi tulang belulang gitu. Terus setelah tulang belulang di apa? Dilapisi lagi, ya. Fakasawna al-'idhama lahma. Setelah dibungkus dengan apa? Daging lagi, tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian dari proses ini, setelah ditutup dengan daging, tulang dengan daging, dijadikan ini apa? Janin. Itu bentuk lagi, bentuk kayak, ya, kayak anak kecil gitu, ya. Jadi sekarang udah bukan daging doang gitu, bukan kayak tadi darah doang, daging doang, tulang doang, enggak. Sekarang sudah tulang belulang yang tertutup dengan daging sudah membentuk, sudah ada bentuk, yaitu bentuk janin. Ya mungkin sejempol mungkin ya. Kalau di perut itu biasanya kecil Pak, ya, bentuknya itu sekitar 1 jempol gitu. Itu yang pertama kali. Ya. Makanya Allah mengatakan tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Jadikan
daripada ini proses menjadi makhluk kecil ini, ya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, ya, sebaik-baik daripada pencipta, ya, menciptakan daripada manusia. Ini tingkatan yang kedua ini, yaitu apa namanya? Janin, ya. Nah, setelah 4 bulan, ya kan, kembali lagi ke 4 bulan tadi ya. Setelah 4 bulan, ya, maka ditiupkanlah daripada ruh, ditiupkan ruh ke dalam janin tersebut. Ditiupkan ruh. Makanya disebut nafkh. Perpindahan dari alam arwah menuju ke alam janin. Anda itu prosesnya dua, proses alam arwah dan Anda proses alam janin perut. Ini proses, ya. Ini alam arwah, ini sudah dikatakan duluan. Terus di sini alam janin ini diproses nih, ya, casingnya, orang bilang casing, ini tubuh kita kayak casing ini. Ini siap, masukkan itu ruh ke dalamnya pada 4 bulan, ya, 4 bulan. Perpindahan itu namanya nafkh, Maka setelah 4 bulan berarti ada nyawanya nggak, Pak? Halo, ada ruhnya nggak itu? Ada ya? Nah, hidup atau mati? Hidup kan ya? Hidup, Pak. Kalau mati ya guguran tuh. Pertanyaannya, ayo mikir-mikir dikit ya. Ini aneh-aneh ini. Saya pernah ditanya sama profesor doktor, ya, ahli kandungan. Profesor dokter ahli kandungan itu waktu itu menangani kelahiran anak saya. Jadi anak saya pas lahir, dia yang nanganin gitu di rumah sakit. Selesai anak saya lahir, profesor itu, dokter itu, ini ahli kandungan, Pak, dia kandungan, ya, bukan dokter biasa, profesor dokter. Terus dia mungkin karena ngelihat saya pakai sarung, pakai kopiah, baju koko, nah ini ustadz ini, ya kan ya? Ya kalau pakainya jaket dan celana mungkin dianggap biasa aja mungkin, Bapak. Jadi saya didatengin, selamat Pak ya, bilang sama saya, Pak Ustadz selamat ya, anaknya sudah lahir. Oh iya dok, makasih. Kan dia yang bantu, dia yang menangani kelahiran di rumah sakit. Terus dokter itu bilang gini sama saya, Pak Ustadz, boleh nggak saya nanya? Oh, silakan, Insya Allah. Tapi ini saya bingung mau nanya, juga bingung saat itu. Karena kelihatannya kok bertentangan gitu loh dengan agama kita. Loh kok bisa? Apanya yang bertentangan? Ya kan? Kok bisa bertentangan? Apa yang bertentangan? Jadi nggak apa-apa ya Ustaz ya, kalau saya numpang nanya aja deh. Jadi seakan dokter mengatakan saya percaya, ya percaya aja. Tapi kalau secara ilmiah kok rasanya beda. Jelas. Apa yang mau ditanyakan dok? Ya masalah kandungan, kata dia. Terus begini Ustaz, kata. Ini kan janin, ini prosesnya nih apa ya? Ini lihat. Jadi dipertanyakan, ini dokter loh ya, yang tahu prosedur apa sperma gini secara ilmiah gitu ya. Ini sperma, ini janin Pak Ustadz, kata dia. Kan di Al-Quran ataupun di hadis Nabi, ya, atau di agama kita lah paling tidak, menyatakan ditiupkannya ruh setelah berapa? 4 bulan. Betul? Kalian tahu semua kan? Nah, dokter itu juga tahu. Kayak sampean, sama. Saya tahu itu. Tapi yang menjadi pertanyaan buat saya, kata si dokter, saya kan dokter, saya kan ngawasin terus itu perkembangan janin. Iya dok, emang kenapa?
Begini kata dia. Ini maaf kata si dokter tadi. Janin Pak Ustadz, kata dia ya, dia cerita sama saya. Janin itu Pak Ustadz, sebelum, nih lihat ini, sebelum ditiupkannya ruh, artinya sebelum 40 hari, sebelum 40 hari, 4 bulan, yaitu 120 hari sebelum ya ditiup ruh 120 hari, itu maaf Ustadz, janin itu sudah berdetak jantungnya. Tuh, gimana tuh? Paham nggak ini? Ini janin sebelum 4 bulan, ya, periksa sama dokter, ruh belum ditiup. Menurut agama, ditiup kapan? 4 bulan. Ini belum 4 bulan. Ya anggaplah 30 hari, 110 masalahnya. Itu. Belum ditiup. Tapi jantung ini anak, janin ini sudah berdenyut. Sudah. Halo. Jelas nggak? Pernah nggak bawa anak ke rumah sakit, istri hamil bawa ke bidan? Pernah nggak? Waktu ke bidan, waktu kecil perkembangannya diapain sama bidan? WSG yang hebat toh Pak, itu sudah langsung itu. Bidan nggak WSG. Apa ya? Ya. Benar nggak? Di perut ibu nih. Nanti ada suara Pak. Itu Pak. Tuh kalau sampai denger itu, apa teleskop? Ya wis itu namanya, saya nggak ngerti bahasa Inggrisnya apa. Ya, yang buat meriset tuh, itu kalau didengerin suaranya apa tuh? Sekarang malah kadang dokternya nggak pakai gini, pakai alat kayak apa gitu ya. Terus ya itu kan sama tetepan, cuma suaranya di situ. Jadi kita semua bisa dengar. Seperti itu Pak. Itu jantungnya dubak, dubak, dubak. Jadi berisik gitu ya. Itu sebelum maaf ditiup loh. Nah kalau jantung berdetak berarti anak janin ini urip apa mati ya? Itu apa mati? Hoi, hoi, itu apa mati? Mati. Kopi Pak. Hidup ya? Oke, hidup ya. Perhatikan nih, hidup. Oh, udah ditiup belum? Gimana tuh? Ini pertanyaan dokter. Meyakini janin itu ditiupkannya ruh, itu kita tahu bukan dari teknologi Pak, tapi diketahui dari agama yang mengatakan itu 4 bulan. Tapi mengetahui perkembangan hidupnya, ini janin sudah dubak-dubak. Dulu kan waktu itu masih apa? Segumpal darah, nggak ada dubak-dubak, nggak ada. Jelas ya? Segumpal daging, nggak ada dagduk itu nggak ada. Daging doang, nggak ada dagduk. Kemudian tulang belulang, nggak ada dagduk, nggak ada. Oh, apa nama itu? Orang bilang jeroannya belum dijadiin, tahu jeroan? Apa? Organ tubuh. Ya, belum. Nah, kemudian organ tubuh sudah sempurna semua, ya, siap ini untuk dimasukin ruh. Asumsi manusia atau kita secara umum menganggap janin itu akan hidup setelah ditiup ruh. Kan gitu kan? Dengan adanya ruh, janin itu hidup. Nggak ada ruh, janin itu yang mati, berarti nggak hidup dong. Nah itu dipertanyakan. Bagaimana Ustadz ini janin? Oh dia sudah berdetak jantungnya, sudah ini. Nah kalau detak jantung kan berarti sudah ada paru-parunya, sudah ada apanya? Darahnya, sudah ada alirannya. Yang namanya jantung kan pompa darah Pak.
Berarti ini sudah ada kehidupan. Tapi secara agama ini belum 4 bulan. Belum. Karena belum 4 bulan berarti belum ditiup roh. Bagaimana tuh Ustaz? Bingung saya tuh. Saya percaya sama Al-Quran, sama hadis, sama agama. Percaya. Cuma menurut medis belum ditiup. Tapi kok sudah hidup? Apa jawabannya? Ya, kebetulan saja Allah mengilhami ke saya. Saya bilang, Dok, kok dokter kok heran? Saya bilang, kok dokter kok nggak tahu? Gimana? Saya mau balik lagi nanya sama dokter, nanti dokter yang jawab. Jawaban dokter itulah jawabannya. Apa? Saya mau nanya sama dokter, jawab ya dok. Iya. Sperma. Ini dengerin ya. Dengerin ya. Supaya ente pulang ngerti gitu. Sperma pada saat masuk ke rahim ibu, dan ente bisa bayangin nggak? Bayangin. Sperma pada saat masuk ke rahim ibu. Saya mau nanya, spermanya hidup apa mati? Ayo. Hidup. Kalau spermanya mati, bisa nggak jadi anak? Satu, sekarang Anda sudah mengakui sperma pada saat masuk ke rahim ibu, sperma pada saat beredar dalam tubuh ibu yang mengelilingi darah ibu dan menjadi segumpal darah, itu sperma dikategorikan darahnya hidup apa mati? Halo, hidup Pak. Kalau mati gugur. Kalau mati gugur, ya. Wah, ini guguran. Ya mati itu namanya. Nggak ada guguran urip, nggak ada Pak. Ya mati. Jelas ya? Kemudian menjadi segumpal daging. Perkembangan daging ini, daging yang hidup apa daging yang mati nih? Hidup lagi. Menjadi tulang belulang, hidup apa mati? Hidup lagi. Kemudian berdetak jantung dan sebagainya, hidup apa mati? Hidup lagi. Emang udah ditiup bro? Halo? Belum. Nah, kan dokter udah ngomong, katanya tadi, saya bingung ya Bib, kenapa hidup? Nah tadi awal memang janin itu dari mulai sperma tetap hidup. Bingung dia, oh memang benar sih, sperma hidup, darah yang segumpal darah yang disebut darah yang darah hidup, dagingnya juga daging hidup. Kan itu ada perkembangan Pak. Kalau mati kan nggak berkembang, jelas. Kemudian hidup, nah kemudian dibentuk janin, belum ditiup ini janin, sudah ada bentuknya. Kondisinya hidup apa mati? Hidup. Loh, kok ditanya sekarang? Kenapa ya kok hidup kalau belum ditiup? Karena asumsi kita ini seakan-akan hidup itu harus pakai roh. Jelas? Nah kalau begitu, hidup apa itu namanya? Nah disinilah saya kasih tahu Pak. Tubuh sampean, perhatikan, tubuh apa? Sampean, saya ulangi lagi, apa namanya? Tubuh. Tubuh itu bahasa. Jadi apa Pak? Tubuh. Kenapa Anda disebut tubuh? Halo? Mikir loh, daripada saya ngomong-ngomong sampai dengerin ngantuk. Kalau jak mikir kan insya Allah hilang ngantuknya ya. Halo? Kenapa tubuh sampean disebut dengan nama tubuh? Hah? Bebas ngomong yang kencang tapi ya. Apa Pak? Pinter. Karena tubuh itu dari tumbuh. Dari pertumbuhan. Pertumbuhan itu artinya berkembang. Gitu ya. Jadi tubuh kita disebut dengan tubuh. Kita ini bertumbuh Pak. Rambut tumbuh. Badan kita tumbuh. Makanya sampai bisa gede ya.
Rambut segini dipotong, tumbuh lagi. Kuku dipotong, tumbuh lagi. Kulit kita apa namanya itu kecabut, tumbuh lagi. Tumbuh nggak? Tumbuh. Ya. Bahkan gigi kita juga ya kecabut satu waktu kecil, tumbuh lagi. Nah itu namanya tumbuh sampean itu tumbuhan. Badan kita ini namanya tumbuhan, artinya bertumbuh. Makanya bisa gede, bisa kecil, bisa kurus, bisa gemuk, bisa apa lagi, ya, ya macam-macam itu tergantung pertumbuhannya. Janin ini, anak ini pertumbuhannya kurang baik, ya berarti apa namanya? Nggak normal, nggak subur. Yang harusnya tinggi jadi pendek, yang harusnya gemuk jadi kurus, yang harusnya begini jadi begini. Kenapa? Pertumbuhannya yang terganggu, bukan kehidupan. Nah, yang namanya pertumbuhan itu lain. Yang namanya ruh itu lain. Ruh itu dari luar, Pak. Apa namanya? Eksternal. Pertumbuhan itu apa, Pak? Internal. Dalam tubuh kita. Itu urusan tubuh ini. Nggak ada urusan sama ruh. Ya. Sampai gemuk, sampai kurus, apa urusannya sama ruh ada? Nggak ada urusan. Sampai tinggi, sampai pendek, apa ada urusannya sama ruh? Oh, sampai kurus, ruhnya kurus gitu. Sampai pendek, ruhnya pendek gitu. Sampai gemuk, ruhnya gemuk gitu. Nggak ada. Ruh nggak ada sangkut paut, ya, dengan urusan daripada pertumbuhan. Ini pertumbuhan. Itu, Pak. Jadi kalau ada mayat nggak hancur, itu dijaga sama Allah pertumbuhannya, ya. Makanya kadang-kadang ada orang bilang begini, si fulan meninggal dunia, jenggotnya itu masih hitam semua. Setelah 10 tahun, 20 tahun, digali lubang kuburannya, ternyata jasadnya masih utuh, Pak. Jelas? Kan ada kan? Begitu dilihat, jenggotnya sudah mulai ada uban. Tuh lihat ya, kok beruban? Karena masih ada pertumbuhan. Bukan berarti ruhnya ada di dalamnya. Nggak ada. Ruh nggak ada di dalam. Orang kalau sudah mati, ruhnya putus. Nah, nanti saya terangkan tuh, nanti. Tapi kalau sekarang nggak habis, Pak. Sampai subuh lagi. Nggak selesai. Ini nanti urusan bagian ruh. Itu. Nah ini, janin dulu. Jadi ditiupkannya ruh, itu eksternal tuh. Ibarat kayak HP, umpama gitu ya. Kalian punya HP, itu kan udah dicetak tuh. Semua macam-macamnya ya. Mesinnya segala macam, untuk ini segala macam. Nah, soal nanti isiannya, memori, kan gitu ya. Chipnya, terus apa lagi? Nomornya, ya. Itu eksternal tuh, di luar. Bukan ikut sama HP, enggak. HP lain, ini lain. Tapi kalau nggak ada nomornya, nggak ada ini memorinya, ya nggak bisa diaktifin, Pak. Artinya untuk digunakan sempurna nggak bisa. Tapi kalau saya beli HP, nggak pakai memori, nggak pakai apa namanya itu kartu gitu ya, sampai buka, nyala nggak? Nyala. Halo, nyala nggak? Nyala. Dibuka nyala. Ya, lihat, oh ini ada ini program-program yang diisi oleh apa namanya itu, oleh pabriknya gitu ya. Bisa nggak? Bisa. Bahkan motret pun mungkin bisa. Ngeliat itu bisa. Kenapa? Itu internal. Mau telepon nggak bisa, ya. Mau nyimpen memori yang baru lagi nggak bisa, harus pakai memorinya. Kalau nggak bisa. Itu yang apa namanya internal. Yang internal oke saja. Ini HP belum diisi kartu. Ini HP belum diisi kartu. Jelas ya? Dia punya memori internal, ada, bukan tidak ada. Ente buka buat motret, buat ngomong, buat ini pribadi gitu ya. Antara ini tidak komunikasi. Bisa nggak ini? Bisa. Tapi komunikasi nggak bisa karena nggak ada kartu. Nah ini namanya internal. Kalau bilang saya beli HP, ini beli HP, ini HP itu namanya. Ya.
Tapi kenapa nggak bisa buat telepon? Ya kan belum dikasih kartu. Ngerti nggak? Tapi kenapa kok bisa dengerin musik? Ya bisa, di sini ada internalnya. Memang udah diprogram ini, bisa. Artinya HP ini hidup, walaupun belum ada kartunya, ya. Nah, setelah itu baru dimasukin kartu. Dengan adanya kartu, ini sudah interaktif. Buat internet, buat apa, buat telepon, buat ini, wow, bisa semuanya. Istilah kata, inilah jasad, itulah ruh, dimasukkan blek. Nah, ini itu, ya. Mulai berfungsi dengan maksimal, ya. Nah, jasad juga sama, sebelum ditiupin roh, dia sudah hidup apa mati? Hidup, karena adanya pertumbuhan tersebut. Hidup janin ini berkembang, denyut segala macam pertumbuhan, semua berjalan. Nah, kemudian ditiupin roh. Nah, pertiupan roh itu ke dalamnya, maka terjadilah roh dan jasad menyatu. Nah, itu pada 40 bulan. Ya. Perpindahan tadi saya sebut dengan nama apa? Tiup. Ingat tuh. Namanya nafakh. Nafakh bahasa Arab. Bahasa Indonesianya ditiup. Tiup. Roh ditiupkan ke dalam janin. Perpindahannya namanya tiup. Berkembang biak gede 9 bulanan lahir tuh anak. Red. Pindah apa enggak itu? Halo? Pindah dari alam janin ke alam dunia. Jelas? Perpindahannya namanya apa? Wilada. Artinya anak saya lahir, alhamdulillah lahir. Betul? Nyebut nama-nama lahir kan sak menit itu, Pak. Brojol udah selesai. Masa lahir terus-terusan? Berapa lama lahir? Ya sesaat itu, ya. Begitu keluar, brol, itu namanya lahir. Tapi sampai ngomongnya lahirnya lama nggak? Anak saya lahir. Seminggu lagi ngomong apa? Anak saya lahir. Sebulan lagi anak saya lahir, kan gitu kan, ketemu orang, anak saya lahir, cucu saya lahir. Pak, lahirnya berapa lama, Pak? Ya sembrojol itu aja, ya sesaat itu aja, tapi disebut dengan nama lahir. Tadi nafakh ya sedetik itu aja, udah selesai, nama doang, namanya tiup, namanya lahir. Nah, beginilah kita hidup seperti ini, ya. Tumbuh dari mulai kecil, apa dikatakan oleh Allah SWT di sini? Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa shaybatan yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Dialah Allah yang menciptakan kalian itu dari apa? Yang lemah. Ya, lemah itu apa tuh? Masih dari janin atau dari sperma tadi. Itu rawan, Pak. Sperma itu ya, pada masuk di rahim ibu itu rawan. Artinya gampang guguran. Jadi orang masih awal-awal biasanya janin dijaga supaya enggak apa? Gugur, makanannya dijaga, gerak-gerakan dijaga. Jangan orang lagi mulai hamil lari-lari kek, ini kek, makan macam-macam yang enggak ngena kek, ya kan? Bisa gugur ntar. Itu dhaaf, itu lemah. Ya. Janin itu masih kondisinya apa? Lemah, ya. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian setelah itu lahir mulai kuat itu. Ya, pertumbuhan tuh tambah kuat. Betul nggak? Ya, coba lihat yang orang-orang yang di bawah 40 tahun. Seger-seger, Pak. Di sini nggak ada ya, di bawah 40. Seger, Pak. Nah, begitu 40 naik ke atas, wala. Dhafa, sempoyongan kabeh. Ya, duduk sempoyongan, ngantuk, badan remuk, ya. Pengennya senderan, tuh ada yang berani duduk di tengah, takut senderan, takutnya apa? Jatuh.
Kenapa? Sempoyongan, udah lemah, Pak. Iya. Duduk aja tengah-tengah masih pegang tangan, dicagap. Gitu. Kenapa? Ya memang begitu, Pak. Tambah lemah, ngaku aja. Ya. Ngaku gitu. Allah yang ciptain sampean kok. Allah yang ngomong, aku ciptakan kamu dari yang lemah, kamu menjadi kuat, kemudian menjadi lemah. Udah lemah, saiba, ubaneng lagi. Betul? Uban pada uban, rambut putih semua, ya. Mau ngaku nggak ngaku, bilang-bilang biar tua-tua gitu masih kuat, bohong. Udah tua nggak kuat, Pak. Mesti doif. Lebih kuatan masa muda sampean dibandingkan sekarang, ya. Sekarang udah ngerukuk sujud aja setengah modar, bangun duduk aja setengah mati, ya. Susah. Coba nanti habis selesai ngaji, langsung bangun, berdiri, gerak, wah sempoyongan. Tak dulu, Beb. Ya, tak dulu, Beb. Kenapa? Enggak apa. Ya. Lemah. Kita akan dijadikan sama Allah pasti lemah, Pak. Ya. Sehingga ujung-ujungnya yang kita mati gitu. Nah, itulah prosedurnya yang Allah ceritakan kepada kita, ya. Nah, kemudian nanti setelah kuat kita mati nih, Pak. Ya. Dari alam dunia pindah kemana, Pak? Kubur. Pindahnya kita ke alam kubur ini melalui prosedur kematian. Itu namanya al-maut. Ya. Mati itu, Pak. Plek. Mati itu berapa lama, Pak? Ya sesaat, sama kayak ditiupkan gitu doang, lahir brojol begitu doang, mati, ya cabut, mati, selesai. Ya, ditiup sekali, lahir sekali, modar. Sekali. Mati ya berapa, Pak? Ya katanya kata tadi. Ya mesti paham, ya. Mati berapa kali? Ya sekali. Senyuk itu, tahu senyuk? Seketika itu mati cuma sekali, Pak. Pindahin tuh ke alam barzakh. Kenapa, Bib? Nggak ditaruh di alam dunia aja? Lah kan dalam dunia bubar, Pak. Ya, jadi bangkai, dibelatung, jadi ini kotor, bau, ya. Nggak nguntungin buat yang hidup, nggak ada manfaat buat yang hidup. Yang mati tetap mati, selesai. Nah, jadi kematian itu nama mati apa namanya tuh, Pak? Halo, yang saya terangin itu biar sampai paham apa sih mati. Mati itu nama perpindahan, sayang, dari alam dunia ke alam itu namanya mati. Lahir itu nama perpindahan dari alam perut ke alam dunia. Nafakh, tiup, itu nama perpindahan dari alam arwah ke alam janin. Paham gak sih? Kebangkitan itu nama dari perpindahan dari alam apa? Kubur, barzakh ke alam mahsyar. Jadi itu nama, Pak, nama perpindahan. Paham nggak? Cuma dibeda-bedain. Kalau dari alam arwah ke alam janin, nama pindahannya tiup, nafakh. Dari alam janin dipindahkan ke alam dunia, namanya wiladah, lahir. Dari alam dunia dipindahkan ke alam barzakh, namanya maut, mati. Ya, orang sono orang modern. Mati, Pak. Dari alam barzakh ke alam mahsyar, namanya al-ba'ats, itu kebangkitan. Tuh, tahu ya? Cuma beda nama saja. Itu nama dari apa?
Semua itu nama-nama apa? Dari perpindahan. Supaya Anda enteng. Jadi kalau lihat orang mati, jangan mati itu berarti mati gitu. Mati seakan-akan mati itu nggak habis-habis gitu. Jelas? Mati itu bukan nggak habis-habis. Mati itu saknyu. Cuma mati udah selesai. Udah dipindah, pindah doang. Pertanyaannya, terus kalau dipindahin, kalau udah mati, hidup apa mati? Ya hidup. Ada apa enggak? Ya ada. Maka dikatakan apa? Innama khuliqtum lil baqa'i wal abad walakinnakum tunqaluna min darin ila dar. Nah itu kan judul pertama saya ngajar tadi. Sesungguhnya kalian itu sekali diciptakan, sekali ada. Jelas ya? Sekali hidup, maka Anda akan tetap ada dan akan tetap hidup. Jelas? Walakinnakum, akan tetapi kalian itu tungqaluna min darin ila dar. Tetapi kalian itu cuma numpang pindahin dari alam arwah pindah ke alam janin, namanya nafakh. Dari alam janin pindah ke alam dunia, namanya wilada. Dari alam dunia ke alam barzakh, namanya maut. Dari alam barzakh menuju alam mahsyar, namanya al-ba'ats. Kapan yang dimaksud mati itu artinya nggak gerak, nggak ini, itu kapan? Ya, kapan? Jadi berarti begitu ya, berarti mati itu cuma numpang pindah. Ayo, orang di kuburan kan orang mati apa orang hidup? Orang bilang di kuburan, sampai masuk kuburan masa urip apa mati? Hei, mati? Lah kalau mati kenapa ditanya di kuburan? Marhabuka. Ayo, yang ditanya itu orang yang hidup, yang bisa mikir orang hidup apa orang mati? Yang bisa merasakan yang hidup apa yang mati? Hidup kan? Ya, terus orang katanya mati. Itu yang ente mandiin tuh orang mati apa orang hidup? Bingung kan? Ayo. Yo, orang mati, Beb. Itu mati itu sudah selesai. Mati itu sesaat, Pak. Anak lahir dimandikan. Anak yang dimandikan anak lahir apa anak doang? Halo, Bapak, kalian punya anak lahir dari perut ibu istri ente. Oh, kata dokter bilang apa? Anaknya lahir, jelas. Terus anak itu dibersihin kan? Anggaplah dimandiin, dibersihin, diselimutin. Itu yang dimandiin, diselimutin itu lahir apa anak doang? Anak lahir apa anak doang? Hah? Harusnya ngomongnya apa? Anaknya diapain? Mandiin. Anaknya diapain? Bersihin. Anaknya diapain? Disusuin. Ya kan? Anak. Lahirnya kemana? Ya udah. Kan udah lahir. Masih mau dia anak lahirnya dibawa pulang, kayak gitu? Apa anaknya doang dibawa pulang? Waktu bawa pulang anak sampean dari rumah sakit habis lahir, itu anak lahir dibawa pulang apa anak dibawa pulang? Lahirnya masih dibawa enggak? Enggak. Ya. Enggak kan? Ya udah, lahir ya udah selesai. Tapi kan ini anak lahir. Iya, anak lahir tadi. Tadi anak lahir, sekarang anak udah berhenti lahirnya. Orang dicabut nyawa namanya mati. Ngerti? Nah, wis dicabut nyawa masih mati apa urip? Urip, Pak. Itu. Loh, kok bisa, Bib? Kok bisa? Ya, bisa, memang Allah ciptakan kita hidup. Lalu waktu di kuburan, nih, nanti kita kan belum cerita ya masalah kesono ya, belum. Ini cuma apa?
apa namanya, kisi-kisinya aja. Kisi-kisinya, bocorannya dikit itu ya. Orang kalau sudah dikubur, orang waktu mati, setelah mati, dengerin, setelah mati, ya, ini cabut nih, sampai dah mati, ini belum dikubur nih, ya. Ini yang dibilang mati ini, yang dibilang mati, iya betul mati, artinya udah dicabut nyawanya. Apakah dia tahu siapa yang mentakziahin? Halo? Apakah dia tahu? Bapak-bapak waktu ada orang mati, bapak datang ke orang mati itu? Yang mati ini tahu nggak? Ente datang. Mendengar nggak omongan ente? Kok bisa? Waktu dimandikan, apa dia tahu siapa yang mandikan? Waktu dimandikan dengan siraman air, apa dia merasa siraman air tersebut? Dia wong mati apa urip? Halo? Wong mati apa urip? Ya urip oh ya, yang ngerasa. Kalau masih merasa namanya itu. Jelas. Waktu dibopong, dibawa ke rumah ke mana? Ke masjid mau disolatin. Tahu nggak siapa yang bopong? Waktu nyolatin, tahu nggak siapa yang nyolatin? Waktu nguburin, tahu nggak siapa yang nguburin? Waktu dikubur, tahu nggak siapa yang mentalkinin? Ente talkinin, idza jaa malakani yas'alaka, ya. Kalau datang dua malaikat dan menanyakan kepadamu, man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka, wa man imamuka, wa ma kiblatuka, wa man ikhwanuka, faqul biqaulin sahih. Katakan dengan kata-kata yang benar. Apa? Allahu Rabbi. Ya. Wal Islamu dini. Wa Muhammadun Nabi. Wal Qur'anu imami. Wal Ka'batu kiblati. Wal muslimuna ikhwani. Ini wong urip apa wong mati? Itu kan? Kapan ente mati itu kapan? Cuma numpang ya, kambing diambil sembelih kan, habis selesai dikulitin. Apakah dikulitin itu kambing disembelih? Halo? Yang enggak, kambing udah mati, udah itu udah nggak urusan sama sembelih itu tadi. Giliran ngulitin bukan urusan sembelih lihan. Begitu nyincang bukan urusan ngulit, begitu motong-motong bukan urusan ya ngulitin, begitu dibagi-bagi bukan urusan motong-motong, begitu masak nggak ada urusan ngulitin, nggak ada urusan, ini masing-masing. Itu mau mati itu tadi ya. Nah maka itu tadi nafak itu sekali selesai udah. Waktu di alam ruh ente hidup, di alam janin ente hidup, di alam dunia ente hidup, masuk alam kubur ente hidup, masuk alam barzakh ente hidup. Kapan yang disebut mati? Mati cuma nama perpindahan. Sama perpindahannya nafas, perpindahannya wiladah, perpindahannya kelahiran, perpindahannya kematian, perpindahannya daripada kebangkitan. Semua itu dalam kondisi yang hidup. Cuma kalimat mati itu artinya kau akan dipindahkan dari alam dunia ke alam akhirat. Jelas Pak? Itulah kita, itulah biar sampean mikir, jangan mikir itu yang di kuburan udah mati, udah matinya udah, matinya udah. Terus orang di kuburan orang itu apa orang mati? Hidup. Loh, kok bisa Bib orang di kuburan orang hidup? Lah sampean lupa. Nabi mengatakan apa? Al-qabru rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Kuburan itu kebun dari kebun surga atau jurang daripada jurang api neraka. Kira-kira kalau kuburan jadi kebun surga, yang menikmati kuburan, yang menikmati kebun surga itu yang merasa apa yang tidak merasa? Dikasih kebun surga, kuburan itu yang mayatnya itu merasa apa tidak? Ya merasa Pak lah, kalau nggak ngerasa ngapain dikasih kebun surga? Gak ada bedanya. Sampean dikasih obat tidur, ngerti ya? Terus dibawa ke puncak, 2 hari di puncak Pak, ya vilanya bagus, pandangan bagus, tapi sampean molor aja, tidur aja 2 hari 2 malam gitu.
berangkat ke puncak sampai pulang lagi masih kondisi tidur. Apa artinya buat ente? Ada artinya nggak? Nggak ada. Jadi orang ke puncak itu buat orang apa? Yang melek, yang hidup, bukan molor. Mau ke puncak malah turun terus, tidur terus saja. Itu namanya ngapain ke puncak? Ya ke rumah aja. Ke puncak itu tujuannya apa? Mau memandang, melihat, menghirup udara, mau ini, mau itu. Itulah namanya puncak. Nah, ke puncak cuma numpang tidur. Ya lebih bagus di rumah. Ya. Nah, kuburan ini kata Nabi kebun surga. Lah kalau kebun surga berartinya yang di dalam kuburannya orang apa? Menikmatin apa tidak menikmatin? Nah, yang menikmatin itu kan berarti hidup apa mati? Itu. Ya. Dijadikan kuburan itu adalah hufratan min hufarin, jurang api neraka. Jurang api neraka berarti siksaan bukan? Nah, yang disiksa itu yang merasa apa tidak merasa? Yang merasa juga, itulah kematian. Jelas. Nah, inilah perpindahan-perpindahan ini ya. Ini baru tahapan awal kita bicara seperti ini. Nanti di dalamnya lagi ada lagi perincian lebih dalam lagi. Nanti kita terangkan waktu yang akan datang ya. Barangkali ada waktu ya berapa menit lagi, silakan kalau ada yang mau nanya.